saya benar-benar merasa seperti ada orang di belakang saya bersamaan dengan beratnya ban belakang motor saya. Di tengah situasi ini, saya langsung refleks dan teriak di tengah hutan sendirian. Saya hanya bilang, cerita ini saya alami sesaat setelah saya mendapat kabar bahwa salah seorang teman saya meninggal bunuh diri. Jadi saya memiliki seorang teman yang cukup dekat dengan saya. Namun karena banyaknya beban kehidupan yang dipikul oleh teman saya ini, sampai akhirnya beliau harus mengakhiri hidupnya sendiri dengan begitu tragis. Saya mendapat kabar yang mengerikan ini pada siang hari. Namun karena saya masih kerja saat itu, sampai akhirnya saya putuskan untuk pergi ke rumah duka pada malam harinya saja. Oke. Kebetulan teman saya ini akan disemayamkan di rumah orang tuanya, yaitu di kampung sebelah. Singkat cerita, pada sore hari saya akhirnya pamit ke anak dan istri saya untuk pergi ke rumah duka. Awalnya saya akan berangkat bersama kakak saya. Namun karena kakak saya masih ada urusan, akhirnya saya harus berangkat sendiri ke rumah duka yang posisinya di kampung sebelah. Wah, sendiri. Berangkat sendiri malam-malam ini. Karena daerah saya masih sangat perkampungan, jadi perjalanan dari kampung saya ke kampung sebelah sangat sepi. Apalagi di perbatasan kampung terdapat sebuah sungai kecil dan jembatan di atasnya yang dijadikan jalan penghubung kedua kampung ini. Namun yang menjadi hal paling parah adalah di jembatan itulah teman saya harus mengakhiri hidupnya sendiri. Waduh. Jadi bisa dibayangkan ya, malam-malam kita harus melintasi sebuah jembatan di mana jembatan itu adalah TKP kejadian ya. Teman kita itu mengakhiri hidupnya ya, malam-malam sendirian di tengah-tengah desa ya. Oke, kita lanjut. Sebelum berangkat sebenarnya saya agak takut ya. Apakah saya mampu melewati jembatan itu? Apalagi hari sudah mulai gelap. Waduh. Namun karena sudah setengah perjalanan, maka saya tetap memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan saya. Ya, benar-benar nekat juga ini ya. Singkat cerita, saya melanjutkan perjalanan saya. Dan saat saya mulai mendekati jembatan itu, tiba-tiba tercium bau aneh yang seperti bau orang mati ya. Itu saya rasakan sesaat sebelum melewati jembatan itu. Ya. Jadi ada bau aneh seperti bau orang mati ya. Mungkin semacam bau-bau ini ya, bunga melati mungkin ya. Intinya bau aneh katanya. Oke. Ya. Dan saat saya melewati jembatan itu, karena sesudah jembatan ada tanjakan dengan jalan yang jelek, maka saat melewati jembatan, saya siap-siap ambil ancang-ancang untuk tanjakan itu. Tiba-tiba motor saya terasa berat. Namun saya tetap paksakan agar motor saya kuat naik di tanjakan itu. Tapi hasilnya motor saya benar-benar berat dan seolah-olah ada orang yang saya bonceng malam itu. Saya benar-benar merasa seperti ada orang di belakang saya bersamaan dengan beratnya ban belakang motor saya. Di tengah situasi ini, saya langsung refleks dan teriak di tengah hutan sendirian. Saya hanya bilang, saya mau melihat jenazahmu. Saya mau ke rumah duka, sambil teriak ya. Sampai akhirnya motor saya normal kembali dan saya melanjutkan perjalanan sampai saya tiba di rumah duka dengan selamat. Selepas kejadian itu, saat saya sudah kembali ke rumah saya, teman saya juga sudah dimakamkan. Saya tiba-tiba jatuh sakit dan kata orang ya, saya seperti nggak sadarkan diri beberapa jam. Sampai akhirnya saya diobati oleh orang tua di kampung saya. Tamat ya.
Oke sahabat YouTube, sahabat Trimono Group ya, para pendengar setia Trimono Group ya, itu adalah sebuah cerita yang menarik ya, bahwasanya pada malam hari kita harus melewati sebuah jembatan yang kebetulan siangnya jembatan itu digunakan oleh salah seorang yang begitu kita kenal untuk mengakhiri hidupnya teman-teman ya. Kira-kira bagaimana perasaan teman-teman para pendengar setia Trimono Group apabila teman-teman berada di posisi yang seperti yang dialami oleh penulis cerita ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan sedikit komentar, sedikit pendapat terkait dengan cerita ini di kolom komentar ya teman-teman. Saya tunggu komentar-komentarnya ya. Oke. Dan untuk penulis cerita kami ucapkan terima kasih sudah mau berbagi cerita bersama kami, bersama Trimono Group ini ya. Terima kasih sudah menghibur kami. Dan tentunya untuk para pendengar setia Trimono Group, saya tetap mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, karena teman-teman sudah setia mendengarkan channel YouTube Trimono Group ini ya. Dan tak henti-hentinya saya ingatkan kepada teman-teman, apabila teman-teman memiliki cerita yang menarik, cerita horor khususnya, silahkan dikirimkan kepada kami melalui email dan juga nomor WA yang sudah saya cantumkan di awal video ini teman-teman ya. Nah, agar videonya itu, agar ceritanya itu bisa saya bacakan di video berikutnya teman-teman ya. Dan untuk video ini sendiri saya rasa cukup sampai di sini. Semoga video ini menghibur teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi para pendengar setia Trimono Group ya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.